Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Dian Wardiansyah dengan NIM 22252000074. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kata konsep yang sudah saya buat pada pekan sebelumnya tentang peluang bersyarat pada bab 3 MK teori peluang. Nah, yang pertama ada definisinya nih teman-teman. Definisinya yaitu jika peluang dari B lebih besar dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B itu terjadi didefinisikan sebagai berikut. Nah, rumusnya sebagai berikut nih. Peluang A dengan syarat B, nah ini dibacanya A dengan syarat B, sama dengan peluang dari A irisan B dibagi peluang dari B itu sendiri. Jadi penyebutnya itu syaratnya nih teman-teman. Coba kita masuk ke ilustrasi. Nah, di sini ada laki-laki bekerja, ada laki-laki yang menganggur, ada perempuan yang bekerja, dan ada perempuan yang menganggur. Sekarang coba kita misalkan dulu untuk memudahkan penulisannya nih teman-teman. Misalnya kita misal apa nih? Laki-laki itu L, perempuan itu P, bekerja itu B, dan tidak bekerja atau menganggur itu T. Misalnya kita mau nyari apa? Mau nyari peluang dari apa nih? Bekerja dengan syarat perempuan, boleh nih. Rumusnya apa teman-teman? Berdasarkan definisi 3.1 ini, definisi dari peluang bersyarat itu kan tadi apa? Peluang dari irisannya. Irisan B dengan P dibagi peluang dari syaratnya. Syarat itu P, berarti peluang dari P sama dengan irisannya apa nih? B irisan P, bekerja irisan perempuan 140. Nah, dari perempuannya per peluang dari perempuannya berapa? Perempuan yang bekerja 140, yang menganggurnya 260, dijumlahin aja. Jadi dibagi 400. Nah, ini bisa disederhanain lagi yaitu hasilnya. Coba kita menggunakan atau cari contoh yang lainnya. Kita hapus dulu. Misal kita mau nyari peluang laki-laki dengan syarat tidak bekerja. Nah, sekarang kita cari dulu irisannya, laki-laki tidak bekerja atau laki-laki menganggur. 40 dibagi tidak bekerja, peluang dari tidak bekerja berarti yang menganggur baik laki-laki maupun perempuan. 40 ditambah 210 300. Nah, gampang ya teman-teman. Ini bisa disederhanain lagi. Oh, ini kurang 0 nih. Jadi 4/30 atau 2/15. Oke, sekarang definisinya sudah bisa dipahami. Kita lanjut ke teorema 3.1. Ini teoremanya. Jadi teorema-teorema ini pasti dapat dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara kita melihat dari definisi, atau teorema-teorema yang berikutnya ini nanti kita buktikan dari teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Itu juga bisa. Sekarang saya akan membacakan terkait dengan teorema 3.1. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih besar dari 0, maka yang pertama, untuk setiap kejadian A berlaku peluang A dengan syarat B nilainya di antara 0 hingga 1. Jadi peluang A dengan syarat B ini pasti lebih besar sama dengan 0 dan pasti juga lebih kecil dari sama dengan 1.
di antara 0 dan 1. Jadi nggak mungkin ya teman-teman nilai dari peluang A dengan syarat B ini lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 0. Karena nggak ada peluang negatif gitu. Ada juga yang lebih besar dari 1. Yang kedua berlaku juga seperti ini. Peluang S dengan syarat B sama dengan 1. Nah ini buktinya gampang banget teman-teman. Atau bisa kita bayangkan berdasarkan definisi 1, peluang dari S dengan syarat B sama dengan, nah apa nih? Yang pertama kan peluang S irisan B dibagi peluang dari B. S irisan B itu berapa? S irisan B itu ya B itu sendiri. Jadi peluang S dengan syarat B sama dengan peluang B dibagi peluang B sama dengan 1. Bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita lanjut yang ketiga nih, berlaku juga jika A1, A2, dan seterusnya elemen F adalah barisan kejadian-kejadian yang saling lepas. Nah ini saling lepas nih, bisa digarisbawahi. Maka peluang dari gabungan AI dengan syarat B, di mana I-nya itu 1 hingga tak hingga, sama dengan penjumlahan dari peluang AI dengan syarat B. I-nya juga dari 1 hingga tak hingga. Nah ini bisa dibuktikan ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke hukum penggandaan. Nah di hukum penggandaan juga ada teoremanya teman-teman. Teorema 3.2. Teoremanya seperti ini. Jika peluang dari A1 irisan A2 irisan A3 dan seterusnya hingga irisan AN1 lebih besar dari 0, maka peluang A1 irisan A2 dan seterusnya hingga irisan AN sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dengan syarat A1 dikali peluang A3 dengan syarat A1 irisan A2 dikali dan seterusnya hingga dikali peluang AN dengan syarat AI irisan A2 AN dengan syarat A1 irisan A2 irisan A3 dan seterusnya hingga irisan AN-1. Nah ini tentang hukum penggandaan. Selain hukum penggandaan ada juga hukum peluang total. Yang pertama, pada teorema 3.3 ini, misalkan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih besar dari 0 dan peluang B komplement juga lebih besar dari 0. Maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B dikali peluang B ditambah peluang A dengan syarat B komplement dikali peluang dari B komplement. Nah ini juga bisa dibuktikan. Nah yang keduanya nih pada teorema 3.3 bunyinya seperti ini. Secara umum jika B1, B2 dan seterusnya hingga Bn merupakan partisil pas dari S dengan PBI lebih besar dari 0 untuk semua nilai I, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang dari A sama dengan penjumlahan dari peluang A dengan syarat BI dikali peluang dari BI di mana I-nya itu 1 hingga N. Nah ini terkait dengan peluang total. Sekarang berikutnya ada juga kebebasan. Nah, definisi dari kebebasan itu bisa kita bayangkan atau ilustrasi seperti ini. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika peluang A irisan B sama dengan peluang dari A dikali peluang dari B. Nah, intinya nih kalau kejadian A dan B itu saling lepas, nah ini bisa dipastikan nih bahwa peluang A irisan B itu akan sama dengan peluang A dikali peluang B karena saling lepas.
Alasannya karena saling bebas. Harus bedakan ya, saling lepas dan saling bebas itu beda. Intinya yang harus garis bawah ini saling bebas sehingga terjadi seperti itu. Untuk teoremanya bisa kita lihat nih, teorema 3.4. Jika A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka yang pertama A dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Yang kedua, A komplement dengan B adalah dua kejadian bebas. Dan yang ketiga, A komplement dengan B komplement adalah dua kejadian bebas. Nah, yang B-nya pada teorema 3.4 ini secara umum, jika AI di mana I-nya itu elemen dari satu adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian AI diganti dengan A komplement I, yaitu peluang dari BI1 irisan dengan BI2 irisan dengan BI3 dan seterusnya hingga irisan dengan BIK sama dengan peluang dari BI1 dikali peluang dari BI2 dikali dan seterusnya hingga dikali peluang dari BIK, di mana I1 hingga IK-nya adalah indeks yang berbeda serta BIJ adalah AIJ atau A komplement IJ, di mana J-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya hingga K. Nah, ini bisa dicatat ya dan dipahami tentunya. Berikutnya ada teorema Bayes. Nah, ini yang terakhir dari peluang bersyarat. Teoremanya seperti ini teman-teman. Wah, ini miring ya, bisa kita luruskan dan perbesar. Baik, teorema 3.5 ini bunyinya seperti ini. Misalkan B1, B2, B3 dan seterusnya hingga Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan jika PBI lebih besar dari 0 untuk semua nilai I, maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan peluang A lebih besar dari 0 dan untuk sembarang K di mana untuk semua nilai kan ya, di mana K-nya itu bisa 1, bisa 2 dan seterusnya hingga N. Nah, ini berlaku juga nih. Berlaku bahwa peluang dari BK irisan A sama dengan peluang dari A irisan BK dikali peluang dari BK per atau dibagi penjumlahan dari peluang A dengan syarat BK dikali PBI, di mana I-nya itu 1 hingga N. Nah, ini juga bisa dipahami teman-teman. Jadi dari peluang bersyarat ini dibagi menjadi 5 bagian dan terdapat 5 teorema. Untuk definisinya ada 2, definisi dari peluang bersyarat dan kebebasan. Mudah-mudahan dari kata konsep yang sudah saya buat ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.